Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang kami hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibu Hajah Muimah Farasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri, yang saya hormati Bapak Hanifuddin Madum dan Ibu Khairatul Idawati selaku pencetus metode Hanifida atau gerakan pasti aksi literasi, yang saya hormati dan saya sayangi kepada Bapak Mudir Madrasah Diniyah Ustadz Ahmad Indomi, dan tak lupa kepada ayah ibu di rumah yang selalu mendoakan saya, juga kepada teman-teman kelas 6 yang semoga selalu berbahagia. Nama saya Harisatu Nisa, saya dari kelas 6 Madrasah Diniyah akan menjelaskan ayat Al-Quran yang menjelaskan hikmah poligami di dalam Islam, yaitu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 4. Poin pertama saya akan menjelaskan makna global. Di sini pada ayat pertama, yakni ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang maksudnya adalah di sini Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya, karena Allah yang telah menciptakan kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk dinikahi dan memerintahkan mereka untuk berkembang biak, yakni dengan cara menikah dan membuat anak yang sebanyak-banyaknya. Dan Allah memerintahkan, pada ayat pertama itu Allah memerintahkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahim antar sesama manusia. Pada ayat yang kedua, yakni wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyibi wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Maksudnya di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan harta kepada anak-anak yatim ketika ia sudah balik, karena sesungguhnya kita itu tidak boleh mencampurkan harta-harta anak yatim dengan harta kita. Selanjutnya di ayat 3 dalam surat An-Nisa, yaitu yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha war ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, jika kalian semua takut tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yang yatim, maka kalian diperbolehkan menikah dengan perempuan, yakni 2, 3, atau 4 selain dari perempuan yang yatim tadi, karena hal tersebut lebih baik daripada kita menikahi satu wanita yatim tapi kita menganiayanya atau tidak memberikan hak-haknya. Di Quran Surat An-Nisa ayat keempat, yakni yang berbunyi wa atun nisa'a shadaqatihinna nihlatan fa in lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Maksudnya kaum laki-laki itu diperintahkan untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada istrinya sebagai pemberian kerelaan. Kemudian jika seorang laki-laki menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah mas kawin tersebut selagi baik bagi kamu. Itu tadi seputar makna global dari Quran Surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yakni asbabun nuzul turunnya ayat Quran Surat An-Nisa ayat 1 sampai 4 tadi. Yaitu yang pertama, pada zaman dahulu itu ada seorang laki-laki dari Ghadfan. Ia membawa harta anak yatim yang sangat banyak. Lalu setelah anak yatim tadi sudah balik atau dewasa, anak yatim itu meminta hartanya tadi kepada seorang laki-laki ini, tapi ia tidak memberikannya. Lalu anak yatim tadi mengadu kepada Nabi. Lalu turunlah ayat wa atul yatama amwalahum, yang artinya dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Yang kedua,
dari Aisyah radhiyallahu an, ia bersabda, seorang pria itu zaman dahulu ada seorang pria yang memelihara satu wanita yatim, lalu ia menikahinya. Tetapi pria tadi tidak memberikan hak-haknya kepada wanita yatim yang dinikahinya tadi. Ia berlaku yang tidak baik kepada wanita yatim yang dinikahinya tadi. Maka turunlah ayat wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka sebaiknya jangan. Yang ketiga, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwasanya ada seorang laki-laki yang ia ingin menikahi seorang wanita yatim, namun dia itu tidak bisa berbuat adil. Ia tidak bisa memberikan mas kawin selayaknya kepada wanita-wanita yang tidak yatim. Maka sebaiknya jangan menikah dengan wanita yatim tadi, tapi ia boleh menikahi wanita lain, boleh menikahi 2, 3, atau 4 wanita yang cocok bagi laki-laki tadi. Lalu turunlah ayat tadi yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang masalah perempuan. Poin ketiga yaitu kandungan hukum yang terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 1-4. Yang pertama, hukum meminta dengan wasilah keluarga. Bagaimana hukum meminta dengan wasilah keluarga? Di sini ada perbedaan pendapat antara para ulama, yaitu menurut Qiraah Hamzah, ia berdasarkan dengan sebagian ulama yang berpendapat bahwa mereka memperbolehkan meminta dengan wasilah keluarga sebab itu tidak termasuk sumpah, tapi hanya sekedar menyatakan rasa belas kasihnya. Misalnya seorang mengatakan, atas nama seseorang aku minta begini. Ungkapannya seperti itu sama sekali tidak dimaksud bersumpah, tetapi hanya sekedar minta dengan nama kehormatan keluarga. Lalu mereka berlandaskan pada dalil Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsa. Pendapat yang kedua, sebagian ulama itu memakruhkan. Mereka berpedoman pada hadis sahih yang berbunyi man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau lebih baik diam. Adapun pendapat yang ketiga, ada yang menganggapnya itu sebagai qasam atau sumpah, yakni pendapatnya Ibnu Atiyah. Beliau berpendapat meminta dengan nama keluarga itu merupakan salah satu bentuk dari qasam atau sumpah. Yang kedua, kandungan hukum yang kedua yakni bolehkah harta anak yatim itu diberikan sebelum ia dewasa? Jawabannya tidak boleh diberikan sebelum anak yatim itu dewasa. Kenapa? Karena kalau anak yatimnya belum balik atau belum dewasa, dia masih belum mengerti bagaimana cara mengolah hartanya. Dia masih belum paham. Di sini firman Allah yang berarti dan berikanlah kepada anak yatim itu harta-harta mereka, menunjukkan kewajiban kita untuk menyerahkan harta-harta anak yatim. Akan tapi para ulama bersepakat harta itu belum boleh diberikan kepada anak yatim sebelum ia menginjak dewasa, yakni pada ayat wa ba'talul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum, yang artinya dan ujilah anak-anak yatim itu hingga mereka sampai atau pantas kawin. Kalau kamu sudah merasa bahwa mereka itu sudah dewasa atau cerdas, maka serahkanlah harta anak yatim itu. Ketiga, perintah kawin itu sebenarnya berhukum wajib atau mubah. Di sini para ulama juga berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya jumhur ulama, mereka itu menghukumi mubah karena mereka berpedoman pada firman Allah, dan kawinilah perempuan-perempuan yang baik-baik kamu.
Mereka di sini menghukumi mubah sebagaimana hukum dari makan dan minum, yaitu mubah. Yang kedua, menurut mazhab Zahir, ini mewajibkan pernikahan karena mereka berpedoman pada ayat bahwa lam yastati minkum tulan ayaki hal muhsanatil mu'minat fa in ma malakat aymanukum ila akhirih, yakni pada Quran surat An-Nisa ayat keempat. Mereka menghukuminya wajib. Yang ketiga, Imam Fakhrul Razi itu tidak menentukan hukum yang pasti bagi perintah kawin, karena menurutnya tidak kawin karena tidak mampu itu lebih baik daripada kawin. Jadi menurut dia, kawin itu bukan perkara yang sunnah, apalagi perkara yang wajib. Yang keempat, apakah maksud dari kata 2, 2, 3, 3 dan 4, 4 atau makna watulah tawarubah? Di sini maksudnya yaitu seorang laki-laki diperbolehkan menikahi 1 istri, 2 istri, 3 istri, dan paling banyak menikahi 4 istri. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari 4 istri. Diceritakan pada zaman dahulu ada sahabat yang bernama Wailan. Saat masuk Islam dia mempunyai 10 istri. Lalu Nabi memerintahkan kepada Wailan untuk menceraikan semua istri dan menyisakan 4 istri saja. Maka di sini sudah jelas bahwa Nabi itu memerintahkan kita agar menikah paling banyak dengan 4 orang perempuan saja, tidak boleh lebih. Yang terakhir saya akan menjelaskan poin hikmah tasyrik tentang poligami. Poligami itu sudah ada sejak zaman dahulu, terbukti pada zamannya Nabi, yaitu ada sahabat Wailan tadi yang masuk Islam dengan 10 istri. Berarti kan poligami sudah ada sejak dahulu, bukan baru tumbuh saat-saat ini. Islam datang seraya membawa pesan kepada kaum laki-laki bahwa ada batas yang tidak boleh dilalui ketika menikah, yakni hanya dibatasi 4 istri saja. Biasanya seseorang memilih untuk poligami dikarenakan istrinya itu mandul. Mandul itu tidak bisa mempunyai anak. Yang kedua, karena istrinya itu sakit-sakitan sehingga ia tidak bisa memuaskan nafsu suami. Biasanya itu yang membuat suami memilih untuk menikah lagi dan lagi. Lalu di dunia ini seharusnya kita menjaga keseimbangan antara jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tentang hikmah poligami dalam Islam, yaitu yang pertama, seluruh umat manusia itu berpangkal dan bernasab kepada satu orang, yaitu Nabi Adam. Yang kedua, kita boleh meminta sesuatu dengan nama Allah. Contohnya, aku minta kepadamu atas nama Allah. Ketiga, hak keluarga itu sangat agung. Karena itu Allah memerintahkan supaya hubungan keluarga itu dipupuk dan jangan sampai diputuskan. Keempat, anak yatim dan hartanya itu wajib dipelihara dan kembalikan hartanya anak yatim apabila ia sudah dewasa, atau berikanlah harta anak yatim ketika anak yatim itu sudah dewasa. Kelima, kita diperbolehkan poligami sampai 4 kali dengan syarat kita harus bisa adil di antara beberapa istri tadi. Yang terakhir, kalau kita tidak bisa berlaku adil terhadap 4 istri atau 2 istri atau 3 istri, maka kita hanya diperbolehkan menikahi 1 istri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.